Shalom para peselancar keajaiban. Jumpa lagi dengan saya Dr. Yanto Sinaga pada program Supranatural Doctor. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Anda, setiap Anda yang mendukung acara kami, mendukung channel Reviver Fire City ini. Dan kami mengajak Anda untuk share dan sebarkan supaya bisa banyak orang menjadi dan bergabung bersama kami untuk menjadi orang-orang yang masuk di dalam generasi supranatural. Subscribe channel kami karena ini akan menjadi wadah generasi supranatural surgawi yang akan dibangkitkan untuk membawa revival ke seluruh dunia. Apakah Anda sudah menonton dari episode sebelumnya? Bila belum, klik dari link yang ada di bawah ini dengan deskripsinya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas misteri atau rahasia yang sering disebut dengan evil eyes atau kutuk mata jahat. Evil eyes sudah ada sejak zaman dahulu dan juga sampai saat ini. Terutama di Timur Tengah, yaitu di daerah Mesir, Arab, dan Turki. Bahkan di Israel, kata ini sangat familiar. Jadi, apakah yang dikenal dengan evil eyes? Evil eyes adalah mata jahat. Seorang bisa melukai, melepaskan kutuk, mencelakakan orang lain hanya dengan pandangan matanya saja. Karena dilepaskan dari hati yang penuh iri atau jealously. Dan evil eyes ini di dalam bahasa Ibrani disebut dengan ayin hara. Pada beberapa tulisan para rabi atau leluhur bangsa Israel dikenal dengan Pirkei Avot. Pada tulisan dari Rabi Yohanan bin Zakkai, evil eyes ini adalah pandangan seseorang yang tidak menjaga hatinya karena penuh dengan iri hati, dengki, dan kemarahan. Jadi seharusnya orang ini menjadi berkat untuk orang lain, tetapi karena dia tidak menjaga hatinya, dia menjadi pembawa kutuk. Kenapa? Karena dia tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Bahkan Rabi Bahya, pada beberapa midras orang Yahudi, dia membaca dan mengatakan, Hagar itu kehidupannya sulit karena diserang oleh evil eyes dari Sarah. Begitu juga Leah. Setelah dia mengandung anaknya yang keempat yaitu Yehuda, dan dia berkata, dia bersyukur kepada Tuhan karena kehamilan yang keempat ini, kemudian dia tidak bisa hamil lagi. Kenapa? Karena Rahel memberikan atau menyerang dengan evil eyes ke Leah. Kenapa? Karena dia belum mengandung pada saat itu. Lalu bagaimana di dalam Alkitab? Apakah ada evil eyes? Yes. Pada Lukas 11 ayat 34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata. Tuhan Yesus menjelaskan, jika mata kita baik, maka hidup kita dipenuhi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Tetapi jika mata kita jahat, maka cahaya kemuliaan Tuhan itu akan meninggalkan kita. Mata atau pandangan ini hanyalah media penyalur, sedangkan sumbernya adalah hati. Seseorang yang dikuasai dengan iri hati, maka bisa saja pandangannya melepaskan kutuk, bukan berkat. Yesus mengatakan pada Markus 7 ayat 21 sampai 23, dari dalam hati muncul semua kejahatan, baik pembunuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Karena itu pada Amsal ayat yang ke-23 dikatakan untuk kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Apa yang ada di hati kita akan kita pancarkan lewat kehidupan kita, terutama lewat mata atau pandangan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita tahu melalui dasar firman Tuhan dan melalui pemikiran daripada para rabi Yahudi, kita tahu evil eyes dilepaskan
saat seseorang hatinya diliputi oleh rasa iri hati dan dia kemudian melepaskan kutuk. Kenapa? Karena dia melihat keberhasilan atau pencapaian seseorang, kemudian dia iri hati. Oleh sebab itu, kita, anak-anak Tuhan, orang percaya atau hamba Tuhan, atau orang-orang yang menjadi sorotan dari mimbar, yang kemudian oleh Tuhan dibuat berhasil, kita harus lebih berjaga-jaga. Keberhasilan, kesuksesan, pencapaian kita dapat membuat orang lain iri hati. Dan kemudian kita menerima serangan evil eyes ini. Lalu, bagaimana tanda-tanda saat Anda atau saya sedang dimata-matai oleh evil eyes, atau apa tanda serangan dari kutuk ini? Yang pertama, kehilangan sukacita. Seharusnya saat kita mendapatkan keberhasilan atau mencapai ada pencapaian sesuatu kita yang sangat baik, kita harusnya sukacita. Tetapi jika ada serangan daripada evil eyes itu, maka kita akan ketakutan. Kita terintimidasi. Kesuksesan atau pencapaian kita itu menjadi beban kita, bukan keuntungan, bukan kehormatan. Pencapaian membuat bukan kita mendapatkan damai sejahtera, tapi damai sejahtera itu hilang. Dan kita mendapatkan intimidasi, intimidasi yang membuat kita tidak bersukacita. Yang kedua, spirit of controlling. Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang membatasi Anda untuk bergerak, atau Anda kehilangan fokus dan Anda tidak dapat menjalankan hidup Anda untuk mencapai target Anda? Seperti dikendalikan oleh sesuatu, tapi Anda tidak tahu apa atau siapa. Dan Anda memiliki permasalahan dalam membuat jadwal Anda. Ini membuat Anda seperti tidak menguasai mengandalkan kehidupan Anda, sebab Anda dikendalikan oleh pihak lain. Ini adalah spirit of controlling. Yang ketiga, tidak bisa tidur, bahkan mimpi buruk. Tanda selanjutnya dari serangan evil eyes ini adalah Anda susah tidur, ataupun kalau tidur tidak pulas. Bahkan Anda mendapatkan serangan kuasa gelap lewat mimpi buruk. Ini adalah salah satu tanda dari serangan mata jahat atau mata sehat. Yang keempat, emosi tidak stabil atau swing mood. Pernahkah Anda merasa bahwa mood Anda tetap cepat berubah atau swing mood? Ini adalah tanda selanjutnya daripada serangan daripada evil eyes. Emosi Anda jadi labil, kemudian Anda mudah marah, atau Anda gampang untuk menyerang orang lain. Hati Anda begitu rapuh atau gampang tertekan, padahal Anda sudah mendapatkan keberhasilan di dalam proses Anda. Yang kelima adalah kelemahan tubuh. Jika Anda pada suatu saat sesudah mencapai suatu keberhasilan atau pencapaian sesuatu yang begitu memuaskan, tetapi Anda tiba-tiba merasa lemah atau sakit, bisa saja ini adalah salah satu tanda dari serangan evil eyes ini. Tetapi mungkin saja karena Anda terlalu memforsir tenaga Anda atau kekuatan Anda untuk mencapai keberhasilan ini, kemudian Anda menjadi sakit, bisa saja. Tetapi bila kelemahan atau sakit bukan dapat dibuktikan secara medis, maka ini adalah indikasi dari serangan daripada evil eyes. Oke saudara-saudara, setelah kita tahu apa saja 5 dari tanda serangan ini, apakah ada salah satu yang sudah menyerang Anda? Jika ada, jangan takut, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Dia adalah nama di atas segala nama. Jika Anda mengalami sesuatu atau peperangan dari evil eyes ini Anda rasakan, maka ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, datang pada Tuhan Yesus dan akui Anda adalah hamba. Semua kemuliaan, kesuksesan, pencapaian adalah miliknya. Sehingga saat Anda tidak memiliki apapun karena Anda menyerahkan itu menjadi milik Tuhan Yesus, dan memang itu milik Tuhan Yesus,
maka evil eyes ini tidak memiliki tempat pijakan untuk menyerang hidup Anda. Yang kedua, jaga hati. Kesuksesan, ketenaran, kekayaan adalah tools, bukan goals. Pencapaian kita adalah alat untuk sebuah tujuan, yaitu jiwa-jiwa. Orang Yahudi percaya ikan bisa mengalahkan evil eyes. Di dalam Alkitab, ikan adalah jiwa-jiwa. Jika tujuan hidupmu adalah membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, kamu pakai apa yang kamu punya untuk jiwa-jiwa yang kamu persembahkan kepada Tuhan, maka evil eyes ini tidak akan mendekat kepadamu. Yang terakhir, hidup di dalam jarak pandangan Tuhan. Tuhan tidak bisa melihat kekejian. Bahkan di atas kayu salib saat Tuhan Yesus menebus kita, Bapa di surga memalingkan wajahnya. Jadi saudara-saudara, kunci yang terakhir adalah kita berusaha untuk mengejar hidup dalam perkenanan Tuhan. Sehingga mata Tuhan terus melihat kita. Dan mata jahat itu akan dibutakan karena pandangan Tuhan yang selalu ada pada hidup kita. Saudara-saudara, puji Tuhan kita sudah mengerti kelima dan bagaimana cara untuk melawan evil eyes ini. Demikian saudara-saudara pewahyuan tentang evil eyes ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan dan aku serahkan seluruh hidupku dan apapun yang aku miliki ke dalam tangan Tuhan. Sebab aku hanyalah hamba Tuhan yang melakukan dan aku mengabdi kepada Tuhan dengan cinta. Biarlah mata Tuhan selalu memandangku. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan setiap evil eyes sudah dibutakan dan tidak bisa melepaskan kutuknya atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke saudara, jika saudara-saudara merasakan sesuatu saat menonton video ini, atau saudara-saudara mempunyai sesuatu yang ingin diceritakan yang berhubungan dengan dunia supranatural, Anda dapat menghubungi kami melalui chat WA di nomor 0878 8085 3523. Jangan lupa untuk like dan share video ini supaya menjadi berkat. Banyak orang akan bergabung bersama kami di dalam channel Supranatural Doctor ini. Dan subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Anda menjadi yang pertama mendapat berita-berita keajaiban daripada Tuhan kita. Akhir kata, saya, Dr. Rianto Sinaga, meyakinkan Anda bahwa di dalam Tuhan Yesus keajaiban adalah sebuah kepastian.